pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Angin segar untuk pecinta sepak bola Indonesia. Salah satu kiper utama timnas Garuda, Martin Paes, pulih dari cedera. Kepastian ini didapat usai Paes masuk daftar skuad FC Dallas melawan LA Galaxy. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Striker tajam timnas Irak, Ayman Hussein, dikabarkan cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar bahagia ini menjadi sinyal positif untuk pasukan timnas Indonesia. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Timnas Indonesia bersiap menjalani partai hidup mati di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Gelandang Eleanor Rangers tetap optimis dan mengungkapkan dirinya memiliki perasaan baik untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi partai hidup mati di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 9 hingga 12 Oktober 2025, di mana Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Hal itu membuat Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat, termasuk mepetnya jadwal pertandingan. Diketahui, Timnas Indonesia yang berstatus tim tamu akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah, Jeddah. Eliano menilai laga kontra Arab Saudi tidak akan mudah. Eliano melihat Timnas Arab dan Irak merupakan tim yang bagus, namun Timnas Indonesia juga bagus. Meski begitu, Eliano mengaku tidak sabar dan memiliki perasaan yang bagus untuk Piala Dunia. Eliano mengungkapkan, saat ini dirinya masih fokus dengan Persib, setelah itu akan berfokus ke tim nasional. Times, so I'm really happy. And it's not about a match, but it's rather than it's about Timnas Indonesia. So how do you see the chances for our team in the fourth round? I think we have chance. We stick together, and players team we can win. And for players from Persib Bandung, how do you feel with that with that amount of players coming from Persib Bandung? How do you feel the chemistry with your teammates as well? I think it's good. We have 4 players. We're going to the team now, and of course the chemistry will be strong. So I hope we get minutes. Do you have anything to say to the Garuda fans ahead of the qualifiers? Support us, we need you guys, and let's go to the World Cup. Thank you. Terima kasih. Sukses. Thank you, Alan.
Martin Paes akhirnya kembali masuk skuad FC Dallas setelah lama absen karena cedera. Kemunculannya memberikan angin segar bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama setelah Emil Audero dipastikan absen akibat cedera. Kabar baik datang dari Amerika Serikat. Kiper keturunan Indonesia Martin Paes akhirnya kembali masuk skuad FC Dallas setelah sempat absen cukup lama akibat cedera paha. Paes tercatat masuk dalam daftar pemain FC Dallas saat menghadapi LA Galaxy di lanjutan kompetisi Major League Soccer atau MLS pada Sabtu 4 Oktober waktu setempat. Meski belum tampil sebagai starter, kehadirannya di bangku cadangan menjadi sinyal positif bahwa kondisi fisiknya mulai pulih. Kembalinya Paes ke skuad utama disambut antusias oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dalam wawancaranya, Kluivert menyebut kehadiran Paes menjadi kabar gembira semenjelang dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Setelah pertandingan MLS tersebut, Martin Paes dijadwalkan langsung bertolak menuju Arab Saudi dengan penerbangan selama 20 jam untuk bergabung bersama skuad Garuda. FC Dallas bahkan mengkonfirmasi bahwa sang penjaga gawang telah mendapatkan izin resmi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kondisi Paes yang mulai bugar memberikan harapan besar bagi Indonesia. Terlebih sektor penjaga gawang sempat menjadi sorotan setelah Emil Audero mengalami cedera. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Martin Paes diharapkan mampu menjadi tembok kokoh di bawah Mister Garuda saat menghadapi dua lawan berat di awal Oktober ini. Kembalinya Paes tak hanya menambah kekuatan timnas, tetapi juga menjadi sinyal positif bahwa para pemain diaspora semakin berkomitmen untuk membawa nama Indonesia bersinar di panggung dunia. Lille harus puas bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam lanjutan laga utama Prancis pada Senin 6 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun hasil laga bukanlah satu-satunya sorotan. Perhatian utama tertuju pada absennya Calvin Verdong dari skuad Lille yang hanya menyaksikan laga dari tribun penonton. Pertandingan sengit antara Lille dan Paris Saint-Germain atau PSG di lanjutan Liga Utama Prancis berakhir imbang 1-1 di Decathlon Arena pada Senin 6 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun di balik hasil tersebut perhatian tertuju pada absennya bek naturalisasi timnas Indonesia Calvin Verdong. Verdong tidak masuk dalam daftar pemain Lille meski sebelumnya tampil sebagai starter saat menghadapi AS Roma di Liga Eropa. Hingga kini pihak klub belum memberikan keterangan resmi mengenai pencoretan sang bek. Dari unggahan media sosial pribadinya, Verdong terlihat menyaksikan pertandingan dari tribun stadion. Laga sendiri berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal. Oliver Giroud sempat mengancam lewat sundulan, tetapi berhasil dimentahkan kiper PSG.
Tim tamu membalas lewat aksi individu Bradley Barcola menjelang akhir babak pertama, namun skor tetap 0-0 hingga turun minum. Kebuntuan pecah di menit ke-66 ketika Nuno Mendes melepaskan tendangan bebas indah yang menghujam pojok kanan atas gawang Lille. Tertinggal 1 gol, Lille meningkatkan intensitas serangan. Ethan Mbappe, adik Kylian Mbappe yang baru masuk menit ke-81, berhasil menyamakan kedudukan hanya 4 menit berselang. Gol Ethan memastikan Lille terhindar dari kekalahan di kandang dan laga berakhir 1-1. Dengan hasil ini, PSG tetap memimpin klasemen Ligue 1 dengan 16 poin dari 7 laga, sementara Lille menempati posisi ke-7 dengan 11 poin. Usai pertandingan, Verdong dijadwalkan segera terbang ke Jeddah untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Pasukan Patrick Kluivert kini fokus mempersiapkan diri menghadapi 2 laga krusial kontra Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang akan menjadi penentu langkah Garuda menuju putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sinyal positif untuk pasukan Patrick Kluivert. Bomber tajam timnas Irak, Ayman Hussein, disebut mengalami cedera jelang duel penting melawan timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang 29 tahun itu dikabarkan mengalami masalah otot saat memperkuat klubnya. Menjelang laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Irak mendapat kabar kurang menyenangkan. Penyerang andalan mereka, Ayman Hussein, dilaporkan mengalami cedera saat membela klubnya Al-Karma di Liga Irak. Irak sendiri tergabung di grup B bersama timnas Indonesia dan Arab Saudi. Dilansir dari media Arab Saudi, Ariyadiyah, Ayman Hussein mengalami cedera otot. Cedera ini tentu menjadi pukulan berat bagi Irak, mengingat Ayman Hussein merupakan salah satu pilar utama singa Mesopotamia. Striker berusia 29 tahun tersebut dikenal tajam sejak kelompok usia muda dan kini telah menjadi andalan di level senior. Sejauh ini, Ayman telah mencatatkan 32 gol dari 85 penampilan bersama timnas Irak, serta 11 gol dari 14 laga di level U23. Menariknya, nama Ayman Hussein cukup familiar bagi publik tanah air. Dalam 2 pertemuan terakhir melawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, sang pemain selalu berhasil mencetak gol. Karena itu, cedera yang dialaminya dianggap sebagai kerugian besar bagi Irak. Namun sekaligus bisa menjadi angin segar bagi tim Merah Putih yang berpeluang menghadapi Irak tanpa kehadiran bomber berbahaya tersebut.
Federasi Sepak Bola Malaysia sedang bersiap melawan sanksi berat dari FIFA terkait dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain timnas. Tak terima dengan putusan itu, FAM berencana menggait pengacara internasional demi memperjuangkan pembebasan hukuman dan menyelamatkan karir para pemain naturalisasinya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM akan mengambil langkah lanjutan menyusul sanksi berat yang dijatuhkan oleh FIFA terkait dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain timnas Malaysia. FIFA sebelumnya menyatakan bahwa ketujuh pemain naturalisasi tersebut terbukti menggunakan dokumen ilegal. Akibatnya, mereka dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan dan denda finansial yang cukup besar. Selain itu, FAM juga dikenai sanksi denda sebesar 7,3 miliar rupiah setelah dinilai melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait keabsahan dokumen pemain. Hukuman tersebut menjadi pukulan berat bagi federasi dan para pemain yang kini tidak dapat membela klub maupun timnas untuk sementara waktu. FIFA memberikan tenggat waktu tertentu bagi FAM untuk mengajukan pembelaan resmi atas keputusan tersebut. Menanggapi situasi ini, FAM dikabarkan tidak tinggal diam. Berdasarkan laporan media Malaysia, FAM berencana melibatkan pengacara hukum internasional berpengalaman untuk menyiapkan langkah hukum dan pembelaan di hadapan FIFA. Pihak FAM menilai bahwa ketujuh pemain naturalisasi Harimau Malaya tersebut telah melalui proses legal sesuai prosedur, termasuk memperoleh izin resmi untuk tampil bersama tim nasional. Karena itu, mereka menilai keputusan FIFA perlu ditinjau ulang. Kasus ini memicu reaksi keras di publik Malaysia karena dinilai mencoreng reputasi sepak bola Harimau Malaya di mata dunia. Banyak pihak menilai FAM harus bertindak cepat agar para pemain yang terlibat tidak kehilangan karir mereka di level klub dan timnas. Kini, federasi tengah berpacu dengan waktu untuk menyiapkan langkah hukum terbaik. FAM berharap dengan bantuan pengacara internasional, sanksi FIFA dapat dikurangi atau bahkan dibatalkan. Presiden FIFA Gianni Infantino baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajoub. Usai pertemuan tersebut, FIFA menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap Israel meski mendapat tekanan internasional. Presiden FIFA Gianni Infantino memberi sinyal bahwa pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Hal itu dirinya sampaikan usai bertemu Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajoub, di markas FIFA Suri Kamis 2 Oktober. FIFA mendapat tekanan dari berbagai pihak agar menghukum Israel atas dugaan genosida di Gaza dalam 2 tahun terakhir. Namun Infantino menegaskan FIFA tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik geopolitik. Menariknya, Infantino tidak secara langsung menyebut nama Israel dalam pernyataannya. Meski begitu, ucapannya memberi indikasi bahwa FIFA tidak akan mengikuti desakan yang ada. Sikap ini memunculkan kritik terkait standar ganda, mengingat FIFA sebelumnya cepat menjatuhkan sanksi kepada Rusia setelah invasi ke Ukraina pada 2022.
Sementara itu dalam unggahan di Instagram, Infantino menegaskan kembali posisi FIFA terkait desakan sanksi terhadap Israel saat pertemuannya dengan Rajo. Dirinya juga memberikan pujian kepada Federasi Sepak Bola Palestina yang dinilai tetap menunjukkan semangat luar biasa di tengah situasi sulit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.